lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Kita semua anak raja. Nah, anak-anak ibu, hari ini saatnya ibu pendeta mau cerita. Tapi sebelum cerita, kita mau berdoa. Sudah siap? Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Pelan-pelan ibu pendeta berdoa. Anak-anak ibu ngikuti ya. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini Ibu Pendeta mau bercerita dari kitab apa ya? Dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-34 ayat 1 sampai ayat 33. Panjang sekali Bu Pendeta. Cerita tentang apa ya? Cerita tentang Raja Yosia. Raja Yosia. Nah, pantes ya hari ini Ibu Pendeta pakai mahkota. Karena hari ini Ibu Pendeta mau bercerita tentang raja. Ya? Oke. Adik-adik,
anak-anak ibu, siapa yang pingin jadi raja? Bu Pendeta, kan aku masih kecil, aku kan masih TK, gak mungkin jadi raja, Bu Pendeta. Loh, siapa bilang masih kecil gak bisa jadi raja? Tuh, dari kitab 2 Tawaret tadi, bahwasanya di situ Yosia sudah jadi raja di usianya yang ke-8 tahun. Berapa Dek? 8 tahun, masih kecil. Kalau sekolah itu baru kelas 2 Adik-adik, baru kelas 2 SD. Sudah jadi raja, masih kecil. Jadi jangan bilang, enggak lah Bu Pendeta, masa aku jadi raja, aku kan masih kecil. Siapa bilang kalau Tuhan menghendaki kita jadi raja masih kecil? Kenapa tidak? Iya kan? Iya. Nah, anak-anak ibu, Yosia jadi raja di usianya 8 tahun. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan Yosia sangat mengasihi Tuhan. Dan dia salah satu orang penerus tahta kerajaan ayahnya. Tapi beda adik-adik. Beda cara pemerintahan Raja Yosia yang masih kecil dengan ayahnya, dengan kakeknya. Berbeda sekali. Bedanya apa Bu Pendeta? Bedanya tahu nggak apa? Yosia, Raja Yosia yang masih kecil tadi, dia sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat mencintai Tuhan. Dia sangat taat pada Tuhan. Dia sangat takut pada Tuhan. Beda dengan ayahnya, beda dengan kakeknya. Bedanya di mana? Tahu nggak? Bedanya apa? Bedanya ayahnya sama kakeknya waktu jadi raja dia nggak takut sama Tuhan. Dia nggak menyembah Tuhan. Dia tidak percaya sama Tuhan. Dia tidak setia kepada Tuhan. Loh, jadi setia sama siapa? Dia menyembah patung adik-adik. Dia menyembah berhala. Nah, pada saat Yosia menggantikan ayahnya, dia rubah semuanya. Dia nggak mau menyembah berhala, dia nggak mau menyembah patung. Dia harus menyembah Tuhan. Terus rakyat di Israel pada saat itu semuanya menyembah berhala, menyembah patung. Datang Raja Yosia yang masih kecil ini. Dia memerintahkan semuanya kuil-kuil, semuanya berhala-berhala, semuanya patung-patung dileburkan menjadi debu yang dibuat oleh ayahnya sama kakeknya. Dilebur, dihancurkan karena dia tidak boleh menyembah patung itu, tapi dia harus menyembah Tuhan. Hebat kan? Masih kecil loh. Ya, masih kecil. Nah, pada saat itu adik-adik, terus dia mau menggantikan semuanya itu dengan rumah Tuhan, dengan bait Allah yang untuk menyembah Tuhan. Terus gimana caranya? Dia pada saat itu ada pasukannya, ada menterinya, ada temannya yang memerintah bersama dengan dia. Ada prajuritnya yang hebat. Namanya siapa ya Bu Pendeta? Namanya itu yang selalu menemani dia itu adalah Safan. Safan. Nah, Safan ini dia disuruh oleh raja agar dia bangunlah bait Allah, dia bangunlah rumah Tuhan. Datangnya sama siapa? Sama imam, pemimpin agama. Siapa yaitu imamnya? Yaitu imamnya adalah Imam Hilkiah. Dia membangun rumah Tuhan. Nah, selesai nggak dia? Selesai. Karena itu untuk kebaikan dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selesai, semuanya selesai. Dan pada saat rumah Tuhan dibangun,
ada pembangunan rumah Tuhan itu, di situ juga lah ditemukan gulungan bukunya Tuhan, kitab suci. Dan tentunya di sana Imam siapa tadi? Imam Hilkia tadi tidak tinggal diam. Dia katakan kepada Safan. Safan ini adalah Safan ini adalah teman kerjanya raja. Dia terus mengadu kepada Safan agar diceritakan kepada raja. Dan akhirnya gulungan kitab suci, gulungan kitabnya Tuhan, bukunya Tuhan tadi dibawa kepada raja. Terus raja bilang apa? Safan, bacakanlah kitab itu. Apa isinya? Nah, adik-adik, dibaca enggak sama Safan? Dibaca. Terus setelah dibaca, Raja Yosia yang masih kecil tadi, dia mendengarkan baik-baik. Didengarkan. Dengan hikmat dia mendengarkannya, dibaca. Loh, lama-lama adik-adik, lama-lama bukan dengan hikmat lagi. Raja Yosia yang masih kecil tadi, dia nangis. Mukanya mengkerut begini. Nangis dia. Kok nangis? Ternyata di bacaan buku Tuhan itu dikatakan bahwasanya Tuhan akan menghukum umat Israel. Tuhan akan menghukum rakyatnya. Karena apa? Dia sudah menyembah berhala. Dia sudah menyembah patung. Tuhannya cemburu. Nah, jadi dia sedih. Masa Tuhan, aku kan sudah berbuat baik, aku sudah bangun rumah Tuhan, kenapa harus dimusnahkan rakyatku? Aku mencintai dia, aku juga mencintai Tuhan, aku takut sama Tuhan, aku jadi raja yang baik. Dia seperti itu. Terus bajunya dibuka, Dek. Bajunya dibuka, jubahnya dibuka, dikoyak, Dek. Dikoyakin. Tanda dia menyesal, tanda dia bersedih, tanda dia berkabung. Terus habis itu dia panggil lagi Safan, terus kepada Imam Hilkia untuk berjumpa dengan seorang nabiah. Nabi perempuan namanya siapa, Dek? Hilda. Namanya adalah Hulda, bukan Hilda, Hulda. Terus apa? Dibawalah buku itu tadi, buku Tuhan tadi dibacakanlah. Dan apa kata Nabi ini? Nabi Hulda ini, dia katakan kepada Raja Yosia, terkecuali ada satu pesan kepada Raja Yosia, ditegaskan bahwasanya itu semuanya tidak akan pernah terjadi kalau engkau bertobat, kalau engkau takut pada Tuhan. Itu semua hukuman akan terjadi. Rakyat Israel akan dimusnahkan, itu akan terjadi kalau dia masih menyembah berhala. Tapi kan Raja Yosia tidak lagi menyembah berhala, dia menyembah Tuhan, dia takut sama Tuhan, ya kan? Jadi rakyatnya dihancurkan enggak? Oh enggak, karena Raja Yosia tidak menyembah berhala, dia menyembah Tuhan. Lalu Raja Yosia karena sudah mendengar seperti itu, dia panggil semua rakyatnya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kamu harus takut pada Tuhan. Tidak boleh lagi menyembah patung, tidak boleh lagi menyembah berhala, harus menyembah Tuhan. Apakah kamu setuju? Setuju, kata rakyatnya, adik-adik. Dan akhirnya dia diberkati. Dia sangat diberkati karena dia takut sama Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan dan tidak ada rakyatnya yang menyembah berhala. Nah, adik-adik, siapa yang bilang anak kecil gak bisa jadi raja? Siapa yang bilang Tuhan tidak pernah memakai kita masih kecil? Bu pendeta kan masih kecil, masa sih aku bisa memimpin? Oh bisa dong. Masa iya sih Bu Pendeta, aku masih kecil sudah bisa bawa orang untuk datang menyembah kepada Tuhan? Oh bisa dong. Ayo, mungkin ada anak-anak ibu yang papa mamanya malas beribadah kepada Tuhan, boleh ingatin, ya, boleh diingatin. Ma, Pa,
atau opung, atau kung, atau popo. Kita kan harus menyembah Tuhan, gitu ya. Kita harus beribadah kepada Tuhan, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Boleh, Tuhan mau pakai kita, ya. Tuhan mau pakai kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan mau pakai kita untuk kita menjadi alatnya, menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya untuk menjadi pendoa-pendoa. Ya, doakan. Ya, kita bisa doakan orang tua kita doakan masa depan kita juga bisa doakan sekolah kita juga doakan supaya corona cepat berlalu. Ya, siapa tadi yang bilang anak kecil nggak bisa jadi raja? Enggak ya, anak kecil juga bisa jadi raja. Buktinya Raja Yosia. Nah, sudah tahu? Jadi jangan kecil hati, masih kecil, karena masih kecil pun dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal kebaikan. Oke. Nah, anak ibu, PR-nya apa ya Bu Pendeta? PR-nya gambarkan sebuah mahkota raja. Apa? Mahkota raja. Lalu apa judulnya Bu Pendeta? Judulnya Yosia Raja Cilik. Ditulis Yosia Raja Cilik, terus di bawahnya ada gambar mahkota. Oke. Diwarnai ya Dek ya, ditulis bagus-bagus, digambar bagus-bagus, dipoto ya Dek ya, kirim ya Dek ya sama ibu gurunya ya. Oke, anak pintar, siap dipakai oleh Tuhan seperti Raja Yosia yang masih kecil? Oke, mantap. Ya, berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau tetap memberkati hidup kami di masa kecil ini. Berkati juga masa depan kami, berkati mama papa kami, berkati orang-orang yang kami sayangi, berkati juga ibu-ibu guru dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dadah deh, Tuhan Yesus memberkati.